Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Prabowo di UGM dan semoga sehat selalu. Saya mengikuti dari judul yang Anda sampaikan tadi tentang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian saya mengikuti dari poin yang pertama sampai 17 yang ada di slide. Di sana saya melihat bahwa penekanannya itu pada pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kemudian saya menjadi bertanya-tanya, transformasi bangsanya di sana bangsanya di mana ya? Karena saya merasa selama 2 pemilu terakhir itu bangsa ini agak sedikit terkotak-kotak, kemudian ada polarisasi, sehingga kemudian ketika seandainya tadi segala kesejahteraan itu mau dicapai, pendistribusian antar kelompok itu bisa berproblem. Nah, itu biasanya pengkotak-kotaan itu menimbulkan ketegangan sosial dan kemudian kadang-kadang pecah menjadi konflik. Dan itu siklusnya selalu muncul di setiap pemilu presiden. Baik. Nah, pertanyaan saya sekarang. Kira-kira Pak Prabowo, bangsanya ini yang terkotak-kotak dan kemudian terpecah-pecah, itu agenda Pak Prabowo untuk menyelesaikan seperti apa? Dan saya berharap yang agak konkret Pak Prabowo. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Baik, karena Bapak berdiri, saya juga berdiri jawabnya. Jadi, kalau menurut pendapat saya, dan pakar-pakar yang saya himpun, kunci daripada kesulitan bangsa adalah bahwa banyak di rakyat kita yang mengalami kemiskinan. Yang sulit mendapat pekerjaan, kalau dapat pekerjaan penghasilannya tidak cukup. Banyak anak-anak kita yang kurang gizi, ya. Saya baru dari Mua di Maluku. Saya disambut anak-anak SD. Saya tanya, umur kamu berapa? Saya mengira umurnya 4 tahun. Badannya begitu kecil. Dia menjawab, saya umurnya 9 tahun. Di sebelahnya saya tanya, kamu umurnya berapa? Saya kira dia umur 5 tahun. Dia jawab 10 tahun. Jadi ini tidak bisa. Kita harus transformasi, kita harus hilangkan kurang gizi, kita harus hilangkan kemiskinan, kita harus mencapai negara yang kita inginkan, hilangkan korupsi dengan bagaimana? Dengan perbaikan gaji, perbaikan investasi dan sebagainya. Ini nanti menuju kepada apa yang Bapak cita-citakan. Kita tidak ingin ada permusuhan, kita tidak ingin ada pengkotak-kotaan, tapi kalau orang susah, kalau orang miskin, kalau orang tidak ada harapan, kalau orang tidak ada pekerjaan, dia mudah dikotak-kotakan, dia mudah dibikin panas, dia mudah dibikin saling membenci. Kita hilangkan akar persoalannya. Akar persoalannya kita harus hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Itu jawaban saya. Bukan masalah ekonomi atau masalah apa. Ini adalah masalah kebangsaan. Jadi tidak bisa anak-anak kita seperti ini. Dia akan kalah bersaing. Dia tidak bisa jadi apa-apa kalau kita tidak segera intervensi. Ini menurut saya, ini keyakinan saya. Dan saya percaya dengan semua yang kita lakukan, kita intervensi, kita nanti akan menuju masyarakat yang lebih tenang, lebih dewasa. Juga kita harus perbaiki pendidikan kita. Dengan pendidikan, dengan sekolah-sekolah yang bagus, guru-guru yang bagus, kita nanti mendidik generasi muda yang tidak mau dikotak-kotakan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya akan langsung persilahkan ke Profesor Insinyur Siti Malkamah MSc PhD IPU, Engineer, Akademisi UGM dari Sekolah Pasca Sarjana. Assalamualaikum Pak Prabowo. Ibu Prof Siti, ya silakan.
Silakan Prof. Assalamualaikum. Prof Siti ya. Pak Prabowo. Tadi Bapak menyampaikan program prioritas 17. Ada swasembada banyak hal ya Pak. Ada pangan, ada air, energi, kemudian hilirisasi. Nah untuk mencapai itu tentu saja kita sangat membutuhkan research and development yang sangat kuat dan berkelanjutan. Kalau kita lihat di banyak negara yang maju, yang kemudian bisa melakukan berbagai swasembada dan sebagainya, itu kan dana risetnya itu sangat besar. Kemudian kerjasama antara institusi penelitian, perguruan tinggi, kemudian juga industri swasta, BUMN, UKM dan sebagainya, itu kan sangat baik. Nah, apa komitmen Bapak untuk bisa mewujudkan hal itu? Karena untuk mewujudkan itu kan memang butuh political will. Dan itu kan tidak mudah. Sehingga semuanya itu yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita butuhkan, bisa kita buat. Sehingga kita tidak perlu membeli. Sebetulnya kita bisa. Karena seperti di UGM ini ada 20 fakultas dan sekolah, banyak sekali ilmuwan yang sangat berpotensi, tetapi penelitiannya itu mandek, tidak sampai ke hilir karena ada masalah pendanaan, kemudian juga kalau hasil penelitiannya itu sudah ada, itu sulit sampai ke hilir, sampai ke produk. Saya kira itu mohon bisa konkret Pak, komitmen Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih. Terima kasih Prof Siti, silakan Pak. Terima kasih Profesor. Benar, Litbang kita harus kita lipat gandakan, sangat benar. Tapi ujungnya Ibu sendiri sudah mengatakan, kita butuh pendanaan. Berarti ujungnya ya uang. Jadi makanya saya sebut transformasi bangsa. Kita perlu menghimpun kekuatan ekonomi kita, uang harus dikumpulkan, sistem harus diperbaiki supaya ada uang untuk investasi di Litbang, di sekolah, di universitas dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya uang alat untuk kita kejar ketertinggalan. Sebagai contoh, sekarang ya penerimaan kita, penerimaan pemerintah sebagai rasio, sebagai persentase dari GDP kita. Hasil kita sebagai bangsa adalah tahun ini 1,4 triliun. Penerimaan pemerintah, ya pajak dengan non pajak sekarang berada di sekitar 12%. 12-14%. Kalau ada slide ditayangkan. Kalau Vietnam itu 23%. Thailand itu 18%. Artinya kalau yang sekarang 14% kita sama dengan Vietnam, berarti dari katakanlah 14 sampai 23 nanti penerimaan kita bisa naik 9%. Katakanlah kita tidak mau terlalu optimistis, kita konservatif saja. Kalau naik sampai 20%, berarti dari 14 ke 20 adalah 6%. Kita hitung, 6% dari 1,4 triliun. 10% adalah 140 miliar dolar tambahan. 5% adalah 70 miliar dolar. Berarti kalau kita naik 6%, mungkin kita sekarang bisa berada di 80 miliar dolar. Tambahan. 80 miliar dolar tambahan. Belum lagi kita bisa dari beberapa efisiensi dan beberapa prioritas. Sekarang hutang Indonesia dibandingkan rasio terhadap domestik bruto kita, PDB kita, sekarang adalah sekitar 39%.
salah satu terendah di dunia. Ya. India kalau tidak salah 60%. Kita ini 40%. 39. Artinya banyak sekali yang kita bisa dapat. Inilah dengan uang yang lebih kita akan investasi yang lebih baik di bidang research and development. Tapi saya setuju research and development kunci bagi kita untuk take off. Contoh, saya sekarang ikut ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya fakultas teknik. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air dengan teknologi geolistrik. Kita bisa ketemu air dengan akurasi yang sangat tinggi. Yang penyimpangannya hanya 5 meter. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Kita ketemu air. Tim kita ini hasil litbang. Hasil litbang. Dan sekarang di Unhan kita sedang uji coba teknologi air dari udara, juga mencari sungai-sungai di bawah tanah yang keluar di laut, dan desalinasi. Kita sudah bisa bikin desalinasi sendiri di Indonesia. Anak-anak kita sudah bisa. Memang masih mahal, tidak terlalu ekonomis. Jadi ini yang saya maksud, bahwa research and development benar ada. Saya yakin di universitas itu ada. Saya ke Universitas Ahmad Dahlan, ada profesor di situ yang bisa mengembangkan teknologi pertahanan yang luar biasa. Dia bisa bikin peluru kendali anti udara yang luar biasa. Di banyak fakultas ada seperti itu. Saya setuju. Memang harus dibantu. Anggaran litbang harus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Transformasi bangsa, ekonomi, kita harus benar-benar kita lanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah pendahulu kita. Terima kasih.